Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Sastrasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 Gedung Star FM di Jalan AMD Lama Panyabungan, pagi Madinah, Madinah pagi. Selamat pagi sahabat Star FM semuanya, kembali hadir safari seputar informasi Ramadan hari ini yang akan menemani kamu semuanya selama 2 jam ke depan. Dan di safari kali ini spesial Ramadan, kita akan hadirkan narasumber spesial juga tentunya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di program safari seputar informasi Ramadan hari ini, edisi hari ini 19 Maret 2024. Sahabat Star FM, di pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber spesial, salah seorang dosen dari Stain Mandailing Natal, ada Ibu Ainun Mardiah Harahap. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Alhamdulillah di pagi ini kita bertemu ya Ibu ya. Iya. Bagaimana Ibu kabarnya di hari ini? Apakah masih semangat nih puasanya? Alhamdulillah masih semangat. Oke, sahabat Star FM, di safari edisi hari ini kita akan ngobrol sama Ibu Ainun. Ibu Ainun ya Bu panggilannya. Tentang keutamaan 10 hari di awal Ramadan. Iya, betul. Nah, menarik sekali sahabat Star FM, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Ibadah apa yang bisa kita lakukan di 10 hari di awal Ramadan ini? Oke, siap. Tapi sebelum kita menyampaikan tausiah di pagi hari ini, ini ada mahasiswa dari Stain Mandailing Natal, program studi manajemen pendidikan Islam, akan mengumandangkan ayat suci Al-Quran nanti beserta terjemahannya. Ada anak kita Nur Jannah sebagai pembaca ayat Al-Quran, kemudian sebagai penerjemah nanti anak kita Nurul Faizah, gitu ya. Ini dari semester 2. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan
lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menggantungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ketika berbicara bulan Ramadan, sebenarnya ayat yang dilantunkan tadi oleh saudari kita mahasiswa STAIN Madinah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, bahwa keutamaan, berbicara keutamaan, keistimewaan dari Ramadan itu. Iya. Apa sih keutamaannya? Di sana itu terbukanya pintu rahmat, gitu ya. Terbukanya pintu rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Nah, gitu. Seluas-luasnya. Nah, jadi kalau seperti ini memang pada awal bulan Ramadan, sebenarnya di Ramadan pertama itu agak sulit sebenarnya buat kita gitu ya. Iya. Kalau mau berubah dari hal biasa normalnya makan pagi, siang, sore gitu ya, tiba-tiba besoknya sudah nggak makan, nggak makan lagi gitu, nggak makan siang lagi, nggak makan sore lagi, tapi harus menahan rasa lapar, dahaga, haus kita sampai nanti menjelang berbuka. Gitu dia. Jadi di dalam keutamaan ini ada 3 fase itu. Keutamaan Ramadan. Yang pertama adalah fase 10 hari pertama bulan Ramadan. Yang kedua adalah fase 10 hari kedua Ramadan. Yang ketiga 10 hari ketiga Ramadan. Gitu. Tapi kita ini membahas 10 hari pertama yang bulan Ramadan. Itu dia. Kalau dalam kajian hasanah tasawuf gitu ya, bahwa rahmat itu terbagi kepada 2. Yang pertama rahmat dzatiyah, yaitu kasih sayang yang diberikan Allah kepada ciptaannya, hambanya gitu ya, yang ada di muka bumi ini. Yang di muka bumi, tanpa terkecuali, mau dia orang Muslim, orang kafir, diberikan kasih sayang kepada kita. Siapapun kita, siapapun yang ada di muka bumi ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya gitu. Karena itulah kita sebagai umat Muslim, terbukanya pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berikhtiar, berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu mulai dari sahur sampai nanti kembali lagi sahur lagi gitu ya. Manfaatkan itu. Biasanya kita tidur itu 6 jam sampai 8 jam satu hari, satu malam. Ini cukup 4,5 jam atau 5 jam saja. Karena apa? Bulan ini tidak akan maksudnya dia hanya satu kali dalam setahun gitu. Jadi tidak berulang-ulang, tapi satu kali dan manfaatkan itu gitu. Harus gitu dia. Jadi kurangi hal-hal yang sifatnya berbuat keburukan, tapi perbanyak perbuat kebaikan. Gitu dia. Kemudian yang kedua itu ada rahmat khususiyah. Yang pertama tadi rahmat dzatiyah, yang kedua adalah rahmat khususiyah. Ini rahmat bagi
orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya orang-orang yang beriman, yang beribadah dengan baik, dengan ikhlas dan tulus, kemudian yang suka berbagi dengan orang lain. Oh, itu dia ini ya. khusus bagi mereka ya. yang melaksanakan ibadah, kemudian yang beriman kepada Allah, yaitu adalah orang-orang Muslim. Jadi di sini kebetulan kita ini semuanya yang ada di sini adalah orang Muslim ya. Ini khusus bagi kita ini. Jadi kita harus betul-betul memahami bahwa rahmat yang diberikan Allah itu ada lagi khususnya buat orang Muslim. Terbuka, double ya, terbuka lebar. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan, kita rugi. Iya, betul. Kita sangat rugi sebagai orang Muslim ini kalau tidak memanfaatkan waktu yang luar biasa ini. Maka ya, apa saja yang harus kita lakukan pada saat Ramadan, 10 hari pertama Ramadan ini? Ada 5. Ada 5 ya Ibu yang bisa kita lakukan. Ada 5. Yang pertama adalah perbanyak ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Iya, kalau wajib kan udah jelas itu, udah dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Dan ini harus diperbanyak lagi. Sudah wajibnya sekarang sunnahnya juga harus diperbanyak lagi gitu. Ditambah sholat duhanya, ditambah sholat tahajudnya. Kalau dulu sholat duhanya hanya 2 rakaat, tambah 4, tambah lagi 6, tambah 8 gitu ya. Ditambah lagi. Kalau dulu sholat tahajudnya hanya 2 rakaat, tambah lagi rakaatnya gitu. Gitu dia. Jadi apalagi kira-kira? Ya, yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Ini kadang kita lalai nih. Lalai kita dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita lupa membaca Al-Quran. Padahal tadi kalau kita dengar siapa namanya tadi? An-Nurjanah. Iya, melantunkan, melafazkan ayat-ayat Al-Quran itu, kita dengar bersama bahwa sangat merasa tentram, damai gitu ya, ketika kita dengarkan itu, apalagi tajwidnya jelas gitu ya. Betul. Ditambah dengan irama yang merdu gitu. Ini kan akan membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin sayang dan cinta kepada Allah, sebagaimana cintanya Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Cintanya, kasih sayangnya kepada kita. Maka ayo sama-sama tambah lagi baca Al-Qur'annya. Kalau sebelum Ramadan kita baca Al-Qur'annya hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, ayo 10 ayat gitu ya, 15 ayat atau satu juz gitu ya. Setiap kali baca Al-Quran. Karena apa? Waktunya sekarang sudah lebih banyak sebenarnya. Gitu ya. Jadi ayo sama-sama perbanyak baca ayat Al-Quran, sehingga kita merasa damai, merasa tentram, merasa sejuk, beban hidup tidak begitu sangat dipersoalkan. Kenapa? Karena Allah Maha segalanya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu zikir dan doa. Zikir dan doa. Ayo perbanyak zikir dan doa. Berzikir kita ini kan udah sering sebenarnya itu. Kita lakukan dalam setiap sholat gitu ya. Zikir. Kalau dalam pengajian juga ada zikirnya gitu. Itu diulang lagi pada saat kita dalam perjalanan dari Pasar Lama ke kampus Tain Madinah, zikir di mobil, di angkutan gitu ya, atau zikir di di becak gitu, pas dari simpang ke Tain Madinah, zikir. Semua kita lakukan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian doa.
di bulan Ramadan ini adalah doa yang paling mustajab bagi kita sebagai orang muslim. Minta kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan ini ke depan, di tahun yang akan datang, di bulan Ramadan yang akan datang, ya Allah, saya ingin ikut lagi gitu ya. Saya ingin bersama dengan orang-orang yang saleh lagi, ingin menjalankan Ramadan bersama-sama lagi. Ini kenapa kita hari ini masih dikasih Allah rahmat ikut dalam bulan Ramadan ini, ya karena doa tahun yang kemarin. Hari ini panjatkan lagi doanya, ya Allah, ikutkan lagi saya di bulan Ramadan yang akan datang, karena saya masih ingin lagi melaksanakan dan memperkuat ibadah saya, sekaligus mendekatkan diri saya kepada Allah. Gitu. Kemudian yang keempat adalah Oke. Tadi udah ada 3 amalan ya Ibu yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Nah, sebelum kita lanjut ke amalan yang keempat dan kelima nih, kita break dulu. Oke, siap. Sahabat Star FM, stay tune terus di program Safari seputar informasi Ramadan hari ini. Stay tune terus di 102,6 FM.